Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selalu bekerja sama dan berkoordinasi erat dengan Kementerian Agama terkait berbagai upaya dan program-program peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dengan mengedepankan semangat gotong royong dan inklusif. Semangat tersebut juga kami bawa ke dalam proses revisi rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Sedari awal tidak ada keinginan ataupun rencana untuk menghapus sekolah, madrasah, atau bentuk-bentuk satuan pendidikan lain dari sistem pendidikan nasional. Sebuah hal yang tidak masuk akal dan tidak pernah terbersit sekalipun di benak kami. Sekolah maupun madrasah secara substansi tetap menjadi bagian dari jalur-jalur pendidikan yang diatur dalam batang tubuh dari revisi RUU Sisdiknas. Namun penamaan secara spesifik seperti SD dan MI, SMP dan MTS atau SMA, SMK dan MA akan dipaparkan di bagian penjelasan. Tujuannya adalah agar penamaan bentuk satuan pendidikan tidak diikat di tingkat undang-undang, sehingga jauh lebih fleksibel dan dinamis. Adapun 4 hal pokok yang diformulasikan dalam RUU Sisdiknas antara lain kebijakan standar pendidikan yang mengakomodasi keragaman antara daerah dan inovasi. Kedua, kebijakan wajib belajar dilengkapi dengan kebijakan hak belajar. Ketiga, kebijakan penataan profesi guru agar semakin inklusif dan profesional. Dan keempat, kebijakan peningkatan otonomi serta perbaikan tata kelola pendidikan tinggi. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan Gus Menteri untuk menyampaikan pernyataan. Terima kasih, Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menyambung pernyataan Mas Menteri tadi, benar bahwa di Kementerian Agama selalu berkomunikasi dan berkoordinasi secara erat dengan Kemendikbudristek sejak awal proses revisi RUU Sisdiknas sampai hari ini. RUU Sisdiknas telah memberikan perhatian yang kuat terhadap eksistensi pesantren dan madrasah. Nomenklatur madrasah dan pesantren juga masuk dalam batang tubuh dan pasal-pasal dalam RUU Sisdiknas. Dan saya pun yakin bahwa dengan mengusung kemerdekaan dan fleksibilitas dalam RUU Sisdiknas, mutu pembelajaran untuk semua peserta didik di Indonesia akan meningkat dan kualitas sistem pendidikan kita akan semakin membaik di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Ya, baru saja kita juga sudah menyimak penjelasan singkat yang disampaikan oleh Mendikbudristek dan juga Menteri Agama. Saya akan langsung kembali bertanya dengan Pak Nino nih. Pak Nino, ini kan beberapa waktu lalu ada kabar mengenai penghapusan nomenklatur jenis pendidikan tertentu. Ini ramai diperbincangkan seperti madrasah. Mungkin bisa dijelaskan. Seperti ditegaskan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim bersama Menteri Agama Gus Yakut tadi, sama sekali tidak ada rencana atau bahkan pikiran untuk menghilangkan madrasah dari sistem pendidikan nasional kita. Madrasah dan pesantren, pendidikan berbasis keagamaan ini sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan di Indonesia bahkan sebelum Republik Indonesia berdiri. Jadi tidak mungkin ada pikiran untuk menghilangkan itu. Yang akan dilakukan adalah membebaskan nomenklaturnya. Nomenklatur itu penamaan spesifik untuk bentuk-bentuk satuan pendidikan seperti SD atau MI, SMP, MTS, SMA atau MA. Ya, baik. Artinya tidak dihapus, hanya penempatannya saja. Itu pun untuk kebaikan semua pihak jika memang nanti ada perubahan yang bisa diatur lebih fleksibel. Seperti itu ya Pak Nino ya? Ya, Pak Nino, tapi kan RUU Sisdiknas akan mereduksi atau bahkan menghapuskan peran pendidikan non formal dalam sistem pendidikan Indonesia. Apakah seperti itu, Pak Nino? Oh iya, itu sama sekali tidak benar. Justru sebaliknya, RUU ini memperkuat peran pendidikan non formal.
Saya beri beberapa contoh ya. Pengakuan lulusan non formal termasuk homeschooling depannya itu akan disetarakan dengan lulusan formal. Kalau selama ini dalam undang-undang yang ada seolah-olah ada hierarki antara formal versus non formal dan informal. Jadi lulusan pendidikan non formal dan informal itu dikatakan harus disetarakan dengan pendidikan formal. Jadi seperti ada asumsi bahwa pasti yang formal itu lebih tinggi atau lebih bagus dibandingkan yang non formal atau informal. Nah itu kita ubah. Kita akan berangkat dari asumsi bahwa semuanya setara dan ketika ada keperluan untuk menyetarakan, maka semua itu disetarakan terhadap standar pendidikan nasional. Jadi bukan non formal disetarakan dengan formal, tetapi semuanya disetarakan terhadap standar kompetensi lulusan yang berlaku secara nasional. Kemudian yang kedua, sekarang ini belum diatur secara eksplisit perpindahan antar jalur pendidikan, antar non formal ke formal misalnya. Ini akan kita perkuat sehingga perpindahan siswa dari jalur non formal ke formal itu diakui dan dilindungi di tingkat undang-undang. Poin ketiga, penguatannya juga dari sisi pengaturan yang lebih fleksibel. Jadi ke depannya standar nasional pendidikan itu akan dibuat lebih kontekstual. Jadi intinya RUU Sisdiknas ini dirancang untuk satu memberi pengakuan yang lebih kuat pada pendidikan non formal, sekaligus fleksibilitas untuk mengakomodasi keragaman dan mendorong terjadinya inovasi pembelajaran di non formal. Baik, lantas Pak Nino, ada tidak masukan yang disampaikan dari para pakar pendidikan dan juga perwakilan organisasi terkait dengan RUU Sisdiknas ini? Lalu apakah nantinya Kemendikbudristek akan menerima masukan seperti itu atau penyaringannya akan seperti apa, Pak Nino? Wah, kalau didaftar satu persatu nggak cukup nanti waktunya. Namanya mulai dari definisi tujuan pendidikan nasional, sampai dengan penamaan, ya, jalur, jenis pendidikan, norma tentang wajib belajar, tentang transformasi pendidikan tinggi, semuanya ada masukannya. Jadi masukan tertulis itu hampir setiap ayat atau setiap pasal kita mendapatkan. Baik, artinya masyarakat diberikan kebebasan untuk ikut andil dalam RUU Sisdiknas ini. Pak Nino, ada tidak pesan ataupun harapan Bapak kepada masyarakat untuk kita bersama-sama mendukung proses penyusunan RUU Sisdiknas ini? Ya, pada prinsipnya penyusunan undang-undang itu harus melibatkan publik secara bermakna. Jadi seperti saya sampaikan tadi, tidak hanya diberi kesempatan untuk didengarkan, tetapi juga masukan itu betul-betul dipertimbangkan dan ada perubahannya. Tentu tidak semua aspirasi masukan itu bisa diakomodasi karena ada masukan-masukan yang saling bertentangan juga dari berbagai pemangku kepentingan, gitu ya. Dan ada constraint praktis seperti anggaran, waktu. Jadi tidak semuanya akan bisa diakomodasi. Tetapi prinsipnya masukan-masukan itu penting sekali untuk bisa menghasilkan undang-undang yang satu diterima sebagai sebuah konsensus nasional nantinya, dan yang kedua betul-betul bisa mendorong, menstimulasi perubahan positif, perbaikan di dalam tata kelola pendidikan kita. Jadi prosesnya masih akan panjang dan masih akan terbuka untuk memberikan masukan dan juga kritikan terkait dengan rencana Undang-Undang Sisdiknas ini. Saya akan bergeser ke Pak Hadi. Pak Hadi, karena sistem pendidikan nasional ini kan pastinya melibatkan banyak pihak, nggak hanya pemangku kepentingan, tapi juga masyarakat. Ada tidak saran dari Pak Hadi kepada masyarakat, pemerintah khususnya, agar proses pembentukan undang-undang ini bisa berjalan dengan baik dan optimal? Ya, jadi di dalam Undang-Undang 12/2011 tadi itu ada satu imperatif bagi pembentuk undang-undang, ya, dalam hal ini karena inisiatifnya dari pemerintah adalah yang disebut dengan partisipasi masyarakat atau di dalam bahasa Belanda disebut inspraak tadi. Ini artinya apa? Artinya pelibatan masyarakat itu sangat penting, ya, sejak awal sampai bahkan kalau tadi ada 5 tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan,
sampai pengundangan. Ini pelibatan masyarakat ini bukan hanya di perencanaan saja, nanti di dalam penyusunan juga bisa atau terbuka untuk dilibatkan. Kemudian di pembahasan pun itu juga masih dimungkinkan untuk memberi masukan dan lain sebagainya. Tentu kalau sudah disahkan kan berarti sudah final ya. Kemudian yang kedua, tadi seperti yang Pak Nino sampaikan bahwa RUU Sidiknas itu juga untuk mengantisipasi perkembangan ke depan ya. Tetapi juga jangan lupa bahwa best practice yang selama ini ada juga harus diakomodasi begitu ya. Ada satu kaidah hukum ya, mempertahankan hal yang baik tetapi mengambil hal baru yang lebih baik. Saya contohkan misalnya PTNBH di Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi itu sudah terbukti sangat luar biasa lompatannya PTNBH yang ada di Indonesia, mulai dari World Class University dan lain sebagainya. Itu juga tentu harus dipertahankan di RUU Sidiknas ini, bahkan kalau bisa diberi ruang yang lebih lebar lagi. Kalau sekarang ini PTNBH baru 16 PTNBH, ini ke depan mungkin bisa lebih banyak lagi agar pendidikan yang berkualitas semakin banyak di Indonesia. Yang kedua juga tadi contohnya madrasah, selama ini sudah ikut andil di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebetulan saya juga MI, MTS, dan Alia, jadi saya sekolahnya madrasah terus begitu. Kemudian baru di tingkat universitas, kemudian di perguruan tinggi negeri. Artinya apa? Apa yang sudah baik-baik juga dipertahankan, tetapi juga tentu karena perkembangan sangat cepat begitu, maka mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Dan yang ketiga tentu tujuan penyediaan pendidikan kita ada dua, yaitu berkualitas dan terjangkau. Jangan berkualitas saja tetapi tidak terjangkau, itu berarti semacam utopis, tapi juga jangan terjangkau saja tapi tidak berkualitas, itu nanti pendidikan yang murah. Ya, baik. Jadi yang baik harus dipertahankan tapi juga dikembangkan menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar masyarakat Indonesia, anak-anak nantinya generasi muda juga bisa bersaing di dunia internasional. Terima kasih sekali lagi, itu dia tadi saudara perbincangan kita dengan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Bapak Anindito Aditomo dan juga pakar hukum sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Erlangga Bapak M. Hadi Suban. Terima kasih Bapak-bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu Pak.